Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kesehatan sampai pada saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdul Hafid dengan nomor induk mahasiswa 1051902275. Mahasiswa UIN Sultan Tasyikuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 3I. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas yang diberikan. Yang pertama yaitu jelaskan pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, serta berikan contoh hukum tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sekitar. Menurut pendapat saya, hukum merupakan suatu tata cara atau peraturan yang dibuat oleh manusia digunakan untuk memberi batasan terhadap tingkah laku agar tidak menyimpang dari hal-hal yang benar. Jika di negara ini hukum tidak ada, maka semua pasti akan bertindak semena-mena, sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Namun, apabila hukum telah ditetapkan, pasti orang akan berpikir dua kali untuk berbuat yang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga aturan dipatuhi dan kehidupan menjadi damai tanpa kerusuhan. Selanjutnya, yaitu contoh hukum tertulis. Contoh hukum tertulis diantaranya yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang, dan Peraturan Presiden. Adapun hukum yang tidak tertulis yang saya ketahui salah satunya adalah hukum adat. Contohnya, hukum makan di depan pintu dikatakan pamali oleh orang-orang terdahulu dan menjadi hukum adat karena ada sebab-sebab tertentu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum serta metode pendekatan yang digunakan. Ilmu hukum memiliki beberapa ilmu bantu. Yang pertama yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum menurut Recek dan Eren adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Definisi lain yaitu Potirin Sorokin yang mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik gejala sosial dan non-sosial, ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial. Dengan demikian, secara sederhana, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai hubungan antar manusia. Sosiologi hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan memiliki objek yang dalam hal ini diungkapkan bahwa objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sejarah hukum. Sejarah hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum tumbuh, berkembang, dan berubah. Sejarah hukum mempelajari sejarah perkembangan hukum dengan mengkaji keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum masa lalu dan masa sekarang. Pada umumnya, pelajaran sejarah hukum lebih dititik beratkan kepada pengajian hukum suatu bangsa, merupakan ungkapan jiwa bangsa tersebut. Oleh sebab itu, akan muncul perbedaan satu sama lain, tercermin pada ciri-ciri pokok pertumbuhan dan perkembangan pada tiap sisi hukum. Demikian pula menurut Sujono bahwa dikatakan hukum itu tumbuh, maka diartikan adalah hukum terus-menerus antar sistem yang sekarang berasal dari hukum sebelumnya, hukum pada masa lampau. Maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses berlangsung pada masa lampau. Menganalis dari memahami secara sistematis proses terbentuknya, memberikan pengetahuan yang berharga memahami alam dan masyarakat. Yang ketiga yaitu perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem yang berbeda. Jadi, yang dilakukan adalah membandingkan antara peraturan atau antara sistem hukum jika hanya mempelajari hukum di suatu negara asing saja. Ini belum merupakan perbandingan hukum, melainkan merupakan kajian hukum asing. Dalam kenyataan,
terbukti bahwa banyak tata hukum sebagaimana banyaknya bangsa-bangsa di dunia. Di dalam ilmu perbandingan hukum, tidak hanya membahas segi-segi perbedaan di antara banyak tata hukum, akan tetapi membahas juga segi-segi persamaan di antara banyak tata hukum. Pada umumnya terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan perbedaan di antara beberapa tokoh hukum, yakni geografi, iklim, nilai-nilai historis, dan bangsa. Faktor-faktor lain yang sejenis adapun membuat adanya persamaan, yaitu pertukaran budaya, faktor-faktor lain yang sesuai dengan perkembangan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu antropologi hukum. Antropolog adalah ilmu tentang manusia dari sudut biologis dan budaya yang terbagi atas antropologi fisik yang berkenaan dengan evolusi biologis dan adaptasi fisik manusia. Antropologi budaya yang berkenaan dengan cara bagaimana bahasa, budaya, dan kebiasaan berkembang. Terdapat perdekatan antara antropologi, budaya, dan sosiologi, sehingga dalam mencari batas keduanya oleh Sujono Sukanto dikatakan bahwa ada beberapa bahwa jika sosiologi menyelidiki masyarakat modern yang sudah kompleks, maka antropologi memutuskan perhatiannya pada masyarakat yang masih sederhana taraf kebudayaannya. Mempelajari hukum dalam masyarakat masih menggunakan hukum tradisional. Pada hakikatnya, cabang ilmu antropologi hukum mengacu pada pemahaman hukum yang segala seginya dalam konteks totalitas kehidupan manusia. Oleh sebab itu, terdapat beberapa sendi antropologi terhadap hukum yang didasarkan remis-remis sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem politik, ekonomi, dan perdamaian, dan juga dalam rangka struktur sosial dalam hubungan antropolog dan kelompok. Yang kedua yaitu hukum yang paling baik dipelajari melalui analisa terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau melalui manajemen politik. Selanjutnya, pada giliran prosedur yang akan menjadi penting manakala peneliti sebagai deskripsi analisa perbandingan. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat sampaikan mengenai hukum. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.